Di video kali ini kita akan membuat menu untuk mengelola user ya. Dan ini. Nah, di database kita sudah mempunyai tabel users bawaan langsung dari framework Laravel ya. Dan di sini ada 8 kolom. Dan di sini kita akan membuat satu buah kolom lagi untuk menentukan mana yang admin dan mana kasir. Nah, karena di sini nama field kolom itu sudah terlanjur berbahasa Inggris, jadi kurang relevan aja kalau kita membuat kolom yang namanya level ya. Nah, di sini kita akan membuat kolom yang namanya role ya. Nah, misalkan kita bikin setelah remember token. Dan di sini role varchar aja, dan di sini berapa nih? Misalkan 50. Oke. Nah, sekarang field role sudah berhasil tertambahkan ya. Nah, teman-teman buka dulu layout masternya, nah, cari sidebar untuk user ya. Nah, di sini kita arahin dia ke root user, oke? Nah, langsung di sini kita bikin untuk root ya, rootnya. Nah, ini ganti menjadi user. Nah, ini juga. Oke. Nah, tugas kita sekarang bikin kontrol user ini ya. Karena secara default model untuk user sudah Laravel buatkan. Nah, ini. Oke. Nah, gimana supaya cepat? Untuk kontrol barang ini kita kopas aja atau save as ya. Save as ini dari barang misalkan. Nah, tinggal ubah aja ini menjadi user ya. Nah, ini supaya cepat aja. Cuma di sini, nah ini nama kelasnya ubah menjadi ini. Oke. Nah, di sini ada beberapa yang harus kita modifikasi dulu. Nah, ini boleh kita hapus ya. Nah, ini. Oke. Dan di method index, nah ini kita ubah, bentar. Nah, ini menjadi user ya. Oke. Nah, di index ini ubah menjadi user. Ini user. Ini user ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita bikin apa nih? Bikin view user dan bikin folder user, file index di view ya. Nah, terus bentar. Di resources view, nah ini kita kopikan aja. Paste di sini. Nah, ini rename menjadi user ya. Oke. Terus buka index. Nah, di index ini kita modifikasi dulu ya. Yang pertama di mana nih? Nah, ini tombol importnya bisa kita hapus. Terus scroll lagi ke bawah. Nah, ini misalkan untuk nama. Terus ada apa lagi di sini, lupa. Ada nama, email. Oke. Nama, email, terus misalkan di sini level ya. Nah, ini untuk table headingnya cukup segini aja. Terus, nah ini ubah menjadi user ya. Nah, ini yang pertama untuk name ya, jangan nama, name. Nah, selanjutnya ini email. Ini role. Oke, sip ya. Sekarang, nah ini untuk aksinya edit dan hapus. Nah, ini ubah menjadi user. Oke, scroll lagi ke bawah, apalagi harus kita ubah atau dihapus. Ini modal import kita hapus juga ya. Nah, ini jangan ya, ini jangan dihapus. Oke, kayaknya sudah. Nah, sekarang gimana kalau kita bikin dulu kelas seeder ya untuk table user ini. Kita bikin artisan make seeder, nah user table. Misalkan user seeder ya. Kita tunggu dulu sampai selesai. Nah, ini sudah terbuatkan. Nah, dia berada di database seed. Nah, user seeder.
Nah, di sini kita import dulu kelas DB ya. DB. Nah, sekarang dia muncul. Nah, ini wajib ada ya. Setelah ini kita kasih tahu dulu kita akan menggunakan tabel users. Nah, kita akan menginput ya. Berarti di sini insert. Nah, kita tampung dia ke dalam array. Oke, nah yang pertama untuk name. Ini email. Terus untuk apa nih? Email verified. Nah, email verified ini dia tipe datanya timestamp ya. Nah, untuk timestamp ini gimana kalau kita ambil waktu sekarang? Berarti kita menggunakan function PHP yang namanya now ya. Nah, ini. Oke. Selanjutnya untuk apa ini? Password ya. Password. Nah, untuk password ini kita hash dia ya seperti biasa. Nah, teman-teman wajib dulu import class hash. Nah, ini. Nah, sekarang dia muncul di sini. Oke. Nah, di sini tinggal kita buat. Nah, di sini make. Nah, misalkan Yan ini dia role-nya sebagai misalkan password Yan ini dia admin ya. Nah, sini terus remember token. Oke. Nah, untuk remember token ini gimana kalau kita bikin sebuah string random ya. Nah, di sini di bagian, di sini di dokumentasi ya. Dan teman-teman pilih dulu versi 7. Nah, di digging helper, pilih helper ya. Nah, ini. Nah, kalau teman-teman scroll ke bawah, di bagian S, nah di sini ada string random. Nah, nah ini ada. Klik. Nah, ini ya. Nah, yang pertama kita import dulu kelas ini, kelas str-nya simpen di atas. Nah, terus ini tinggal kita copy ya. Nah, misalkan ini str randomnya 40, nah kita ubah aja dia menjadi 10 ya, supaya tidak terlalu panjang. Nah, terus apa lagi yang harus kita isi di sini? Oke, kayaknya udah ya. Oke nih. Oh, ini yang terakhir untuk role. Nah, misalkan Yan ini role-nya dia admin ya. Oke. Jadi, di model ini kita tidak harus mendeklarasikan kita menggunakan tabel users ya, karena dia di sini namanya sudah berbahasa Inggris ya. Oke. Nah, untuk file labelnya juga sudah otomatis Laravel buatin ya. Nah, sekarang kita jalanin kelas user seeder ini ya. Di sini PHP artisan db seed ya. Terus kelasnya apa? Berarti user seeder. Nah, tinggal kita enter ya. Nah, oke sudah. Kalau dicek di sini di tabel user. Nah, sekarang dia sudah ya. Nah, sudah masuk nih. Berarti kelas seeder ini sudah berfungsi ya dengan normal. Oke, sekarang gimana kalau kita bikin lagi untuk kasir ya? Oke, jadi Muhammad Farhan ini dia role-nya sebagai kasir ya. Sekarang tinggal kita jalanin lagi kelas seeder ini, kita enter. Nah, di sini kalau cek, nah sudah ada dua data di table user. Nah, di sini dengan role yang berbeda yaitu admin dan kasir, oke. Nah, dan teman-teman jangan lupa kita jalanin dulu artisan serve.
Nah, kita ini refresh dulu ya. Refresh dulu. Oke, sekarang tinggal klik di menu user ya. Klik di sini. Nah, oke, sekarang sudah ada 2 data ya muncul. Nah, sekarang saya maunya yang role admin dia tidak boleh muncul di sini ya. Nah, ini terserah teman-teman, kalau mau dimunculkan boleh. Kalau mau dihilangin berarti di sini di controllernya. Nah, di sini kita pakai where ya. Berarti ambil berdasarkan role kasir di sini. Nah, seperti ini. Oke, sekarang dia sudah menghilang ya, yang role-nya kasir. Nah, sekarang apa nih? Kita bikin untuk ini ya, nambah data user. Kita cek dulu di root-nya, kita cari. Nah, ini masih barang ya, kita ubah dia menjadi user create. Nah, oke. Nah, di sini kita bikin root. Nah, kita kopas aja dari ini ya, supaya cepat. Ini ubah menjadi user. Ini juga ya. Oke, sekarang kita beralih ke sini, ke metode ini ya. Nah, ini ubah menjadi user, oke. Ini user. Nah, untuk supplier tinggal kita hapus karena tidak dibutuhkan. Oke, kita buka view create di user ya. Nah, ini. Dan di sini kita modifikasi dulu, kita dari atas ya. Apa yang harus kita ubah? Nah, ini untuk inputannya nih, kita ubah dulu ya. Ini pertama untuk input teks ya. Ini untuk name, ini name, kelasnya bootstrap, berarti form. Nah, oke. Ini nama misalkan ya. Ini juga nama, kasih atribut ini ya, required. Oke. Nah, berarti ini yang kedua untuk email ya. Nah, ini juga email. Terus apa nih? Email, langsung aja ke password ya. Langsung ke password. Berarti ini untuk password. Tipenya ubah menjadi password ya. Oke. Nah, yang ini tinggal kita hapus. Nah, oke, hapus. Nah, terus di sini buttonnya sudah oke. Ini kembalinya oke. Berarti ini ubah menjadi ke user. Scroll ke bawah. Nah, ini tinggal kita hapus ya. Oke. Nah, dia untuk actionnya dia masih ke barangnya. Tinggal kita ubah dia menjadi ke user. Oke. Nah, terus kita bikin dulu root ini ya. Nah, tinggal kita kopas dari sini. Nah, ini menjadi ini. Oke. Nah, kita beralih ke sini dan ke metode ini ya. Nah, di method store cari store. Nah, ini gimana kalau kita peredam dulu ya dengan Didi request all. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang coba kita cek dulu, kita refresh. Oke, tinggal kita klik tambah data user. Nah, oke. Nah, dia rootnya sudah benar ya, user create. Nah, ini misalkan namanya untuk apa nih?
Misalkan ini namanya emailnya silakan isi ya. Untuk passwordnya misalkan ini kasir. Nah, oke. Sekarang data inputannya sudah tertangkap ya. Nah, ini ada token, dia hasil dari CSRF, name, email, password. Oke. Bentar. Di tabel user, nah untuk email verified ini sudah 0 ya. Jadi dia boleh kosong ya. Jadi tidak harus diisi. Nah, ini juga remember token dan ini ya. Nah, 00. Nah, sekarang tinggal kita input ini ke table user ini ya. Oke. Nah, berarti ini ubah dia menjadi ke model user. Nah, rootnya sama, dia ubah menjadi ke user. Nah, seperti ini ya. Data user berhasil tersimpan. Nah, oke. Coba kita langsung aja refresh. Oh iya, bentar. Nah, di sini kan kita menggunakan, untuk passwordnya kita hash dulu ya. Berarti gimana caranya? Berarti di sini misalkan post. Apa nih, bentar. Post request all ya misalkan. Di sini coba. Nah, coba seperti ini dulu. Nah, terus kita import dulu kelas hash ya, sama kayak tadi di seeder. Oke, nah kalau dicek sekarang sudah muncul nih. Oke. Kita hash berarti di store. Nah, di sini tinggal kita make. Make berarti dia diambil dari request password ya. Nah, coba seperti ini dulu. Ini ubah menjadi misalkan post. Coba kita didi dulu ya. Apakah passwordnya sudah berhasil di hash? Coba kita refresh. Nah, oke. Dan dia sudah di generate menjadi bcrypt ya. Berarti bentar, berarti ini post. Ini dari input post ya. Nah, terus ini kita tampung dia ke array ya. Password. Nah, seperti ini. Nah, sekarang tinggal coba kita ulangi. Kita refresh, lanjutkan. Nah, sekarang passwordnya sudah di bcrypt ya. Tadi kan dia masih kasir. Nah, sekarang ini tinggal kita input ke database. Nah, berarti ini jangan request all lagi, berarti ini menjadi post ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini untuk metode store ya. Nah, cuma simple ya. Sekarang tinggal kita refresh, kita langsung simpan. Oh, ini ada error nih. Oh, ini ya, katanya feed row masih kosong. Oke. Kita refresh aja, kita ulangi. Nah, di sini dia tidak masuk ya, karena untuk kolom row atau feed row ini harus diisi ya. Nah, di sini tinggal kita tentuin ya. Nah, ini misalkan untuk row. Nah, tinggal kita tentuin di sini. Misalkan kita patenkan dia sebagai asir ya. Kasir. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau sekarang coba kita didi dulu ya. Didi terus post. Oke, kita ulangi di sini. Passwordnya kasir. Nah, oke. Nah, sekarang role-nya sudah ada nih. Oke. Role passwordnya juga sudah ditimpa. Dia sudah diganti dengan bcrypt ya. Nah, sekarang tinggal di input. Hapus. Oke, sekarang menjadi seperti ini. Coba kita refresh, kita input.
Kita lanjutkan. Masih ada error. Roll, user roll. Bentar. Roll. Oh iya salah. Roll. Request. Berarti roll sepertinya tidak bisa seperti ini ya. Nah, tinggal kalau nggak salah kita bisa menggunakan request. Kita menambahkan satu request baru ya. Nah, di sini tinggal kita add. Nah, ini ya. Nah, dia tampung dalam array. Nah, ini untuk row. Nah, ini isinya ya. Kasir. Nah, seperti ini ya. Coba dia tampung dulu ke post. Gimana, bentar. Kita Didi post. Coba seperti ini dulu ya. Nah, terus kita coba ulangi lagi di sini. Ulangi. Request add row kasir. Nah, coba seperti ini dulu. Apakah rollnya sudah berhasil bertambah atau tidak? Kita lanjutkan. Rollnya 0. Oke, bentar. Dia tidak bisa ya. Nah, gimana? Kalau untuk input ini kita ubah dulu ya. Nah, kita hapus dulu. Tinggal kita bikin di sini misalkan user. Sini new user. Nah, di sini tinggal kita eksekusi ya. Yang pertama untuk name. Kita ambil dia dari request. Berarti ini name ya. Nah, terus ini email. Ini password ya. Nah, untuk password ingat kita hash dulu. Langsung kita make ya. Nah, ini terakhir untuk roll. Oke. Nah, terakhir di sini tinggal kita save. Oke. Nah, jadi kita ubah dulu untuk cara inputnya ya. Nah, coba kita ulangi. Langsung bentar. Gimana kalau Didi dulu. Sini Didi ini berarti user. Oke. Terus ulangi terus lanjutkan. Original. Ini original. Bentar. Nah, Mirna kasir. Oke. Oh, dia sudah terinput ya. Coba kita ulangi. Nah, coba ini kita hapus dulu manual di sini ya. Kita klik OK. Oke, saya tambahkan lagi di sini. Mirna masih tersimpan. Refresh, dia seharusnya hilang ya, karena sudah kita hapus tadi di sini. Nah, tidak ada. Nah, oke, tinggal coba kita bikin lagi tambah data user. Kita input lagi satu kali lagi. Ini namanya Mirna. Simpan. Oke. Berarti ini tinggal kita hapus. Nah, seperti ini. Nah, oke ya. Sekarang Mirna sudah berhasil terinput. Coba kita bikin lagi satu user di sini.
kita simpan. Nah, oke. Oh, no, yang muncul di sini. Nah, data user berhasil tersimpan, oke. Nah, berarti kita sudah berhasil membuat menu user. Untuk root-nya baru bisa create sama read ya. Nah, kita akan lanjutkan lagi untuk update dan delete ini di video selanjutnya ya.